Seringkali karena perasaan atau karena kayak emosi aja, ya udah gue pilih dia. Sedangkan kita jalanin suatu hubungan kan yang kita harapkan langgeng ya. Karena hari ini malam minggu jadi hari ini spesial ngomongin tentang hubungan ya, ngomongin tentang percintaan. Dari kemarin mikirin kan, kayaknya seru kalau misalnya tiap beberapa hari bikin topiknya yang unik-unik. Jadi eh, netizen nggak bosan ya nontonin vlog. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang pasangan ya, mungkin mungkin gue akan ngomongin hal-hal yang sulit untuk diterima nih kalau bicara tentang hubungan. Um, bahwa siapapun di umur berapapun kita punya pasangan itu, ketahuilah bahwa pasangan itu nggak akan menjadi orang yang 100% ngertiin kita. Karena kan beberapa orang itu gonta-ganti pasangan. Dalam arti gonta-ganti kayak ya 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, 6 bulan ganti. Kayak casing HP ya. Nah, karena dia nggak ngertiin gue. Padahal kalau boleh jujur, kita aja kadang masih nggak ngerti sama diri kita sendiri. Lalu kita berharap, kita menggantungkan suatu ekspektasi bahwa orang lain akan ngertiin kita. Nggak mungkin ya. Iya, gue aja masih berusaha untuk mencoba mengenal diri gue, menjalani visi yang gue miliki gitu ya. Kok bisa-bisanya gue mengharapkan orang lain untuk bisa ngertiin keputusan, visi, dan rencana hidup gue, termasuk diri gue sendiri. Orang tua gue aja kadang-kadang kayak nggak habis pikir sama gue, orang tua yang dari dulu bersama dengan gue, kenal gue dari kecil. Nah ini apa yang kita harapkan dari pasangan yang mungkin kita baru kenal berapa? 10, 12 tahun, 5 tahun, 5 bulan, 2 bulan kan. Tapi maksud gue ngomong hal ini kelihatannya kayak suatu kebenaran yang sangat pahit ya. Ya supaya kita sebagai manusia itu bisa mengelola ekspektasi bahwa siapapun jadi pasangan kita nggak bisa paksakan mereka 100% untuk ngertiin kita. 100% akan menjadi orang yang selalu menerima kita. Ya enggak. Yes, karena kalau 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 kita menggantungkan bahwa pasangan gue yang harus paling mengerti gue, pasangan gue yang paling harus selalu terima gue, ya kita pasti akan kecewa banget. Kecewa terus, sering kecewa. Yang kedua, kalau kita ngomongin tentang hubungan, ya nggak ada sih menurut gue yang selamanya dalam berpasangan kita akan selalu klop. Karena orang berpikir kayak gini, iya nih gue nggak klop sama dia di area ini, gue nggak klop sama dia, gue nggak klop sama dia, jadi gonta-ganti. Enggak, lo sama siapapun akan ada ketidakcocokannya. Bener gak sih? Sama siapa anak presiden, sama siapa, sama anak pemilik perusahaan, sama orang biasa, tetap ada nggak cocoknya lah. Karena kan tiap manusia tuh beda, makanya makanya satu yang gue pelajari ya, namanya juga pasangan yang kita harus akui bahwa dia adalah orang yang punya kesamaan tapi perbedaan juga sama kita. Artinya kalau kita nih setuju, kita punya kesamaan. Oh iya, kita sama-sama. Misalnya anak teknik, oh kita sama-sama kerja di perusahaan apa, oh kita sama-sama dulu di sekolah apa, oke lah. Ada persamaannya, tapi diakuin juga, harus disadarin juga ada perbedaannya. Itu yang kedua. Supaya kita nih bisa lebih mengelola ekspektasi ya.
Nanti kalau misalnya ada, ya ini gue sama dia berantem terus, ya kalau berantem ya wajar ya. Tapi kalau misalnya ternyata, eee, dalam perkelahian itu atau perdebatan itu malah bertumbuh kan, ya kenapa enggak gitu ya. Ya lihat aja hasilnya, membuat diri kita lebih versi yang terbaik atau enggak. Yang ketiga, gue ingat waktu itu gue sama sahabat gue yang perempuan, kita diskusi tentang hubungan di umur-umur kita sekitar ya 20-an akhir. Dan dia bilang gini sama gue, "Ya nggak sih Stel, lebih baik kita menjalin hubungan atau bahkan kita menikah ketika otak kita telah matang." Otak kita telah matang. Maksudnya gini, setelah otak kita berkembang maksimal gitu. Ya range-nya ya umur-umur segitu. Artinya kita ya lebih lebih bijak dalam bersikap, emosi kita lebih matang. Kita nggak tahu dikendalikan sama perasaan. Jujur sih, yang 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 gue hadapin, yang gue alamin dalam menjalani hubungan di umur awal 20-an dengan di akhir 20-an itu beda banget. Ya, kalau dulu tuh kayaknya lebih memilih pasangan yang apa? Yang oh yang keren, yang eh, bahasanya sama, apalagi ya, yang yang secara appearance, secara visual yang gue suka. Tapi ketika udah otak kita berkembang ya, kita jadi punya banyak kesadaran, kita lebih punya banyak hikmat, kebijaksanaan ya untuk melihat segala sesuatu. Loh sekarang tuh gue lebih melihat ya yang harus laki, yang tahu perannya sebagai laki-laki yang akan menjadi ayah dan bapak. Seorang yang mandiri dan punya mental kuat. Jadi jangan 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 keliru karena maksudnya seringkali karena perasaan atau karena kayak emosi aja ya udah gue pilih dia, sedangkan kita jalanin suatu hubungan kan yang kita harapkan langgeng ya, nggak mungkin cuma kita berharap cuma 6 bulan doang sama dia, nggak mungkin, pasti kita berharapnya langgeng. Nah yang mau aku sampaikan adalah ketika kita udah lebih berpikir matang, kita kan berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk karena kita pengen menjalin hubungan ini secara matang, panjang, long lasting, ya siapkan diri kita dengan segala resiko yang kita ambil dari keputusan kita, termasuk dalam hubungan yang kita tahu akan sekali seumur hidup. Di selamat malam minggu semuanya. Selamat hari Sabtu buat kalian yang gak bisa bersatu. Canda.